Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Yosef, Suami Santa Perawan Maria. Tahun liturgi A dengan tema Dalam diamnya, Yusuf adalah gambaran tokoh yang setia. Tanpa banyak bicara, ia melakukan perutusan yang sudah diterimanya. Dalam ketenangan dan diamnya, Yusuf mampu melihat lebih luas, patuh pada rencana Allah yang tak terselami. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, Kur dari lingkungan Santa Maria, Tata Laksana dari Sri Kandi Sin Unum. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat mohon berdiri. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah
Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada petang hari ini bersama umat lingkungan Santo Yosef yang hari ini merayakan Pesta Nama Pelindung, kita mohon penyertaan, perlindungan, dan keselamatan dari Tuhan Yesus untuk semua umat di paroki, khususnya umat lingkungan Santo Yosef, agar senantiasa bertumbuh kuat dalam iman, kasih, dan pengharapan, senantiasa tekun, setia, dan rendah hati di dalam meneladani Santo Yosef, sehingga pada akhirnya semakin bersatu hati, guyup, dan akrab. Kita juga mendoakan umat lingkungan Santo Yosef yang saat ini sedang sakit, yakni Bapak Anastasia Dodik Chandra Kurniawan, Bapak Freddy Tumpah Hatorangan Lumban Tobing, Ibu Syamiliani Makmur, Ibu Teresia Eka Apriati, Ibu Zen de Arc Marina Gugits. Semoga saudara-saudari yang sedang sakit ini senantiasa tekun, setia, dan sungguh mengandalkan Tuhan Yesus sendiri, mau menyerahkan semua beban dan sakitnya untuk mendapatkan kekuatan, kesabaran, pemulihan, dan kesembuhan. Kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi petang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini bersama seluruh gereja semesta kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria. Maka pertama-tama kita juga bersyukur bersama lingkungan Santo Yosef yang hari ini merayakan Pesta Nama Pelindung. Provisiat untuk seluruh warga lingkungan Santo Yosef. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat tentang Santo Yosef, di dalam kitab suci tidak ada satu kata pun yang diungkapkan tentang apa yang disampaikan oleh Santo Yosef. Artinya tidak ada satu kata pun, kata-kata yang keluar dari mulut Santo Yosef dicatat dan direkam di dalam kitab suci. Tetapi dia menjadi besar bukan karena kata-katanya, tetapi dia menjadi sosok yang penting dan istimewa karena tindakannya. Maka dari itu kita boleh belajar dari pengalaman Santo Yosef sendiri, meskipun tidak ada kata-katanya yang terekam dalam kitab suci, tetapi mari kita meneladani semangatnya, tetap mau bertindak, tetap mau melaksanakan apa yang Allah sendiri kehendaki di dalam kehidupan. Meskipun seringkali juga kita belum tahu apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Maka mari kita bersama seluruh lingkungan Santo Yosef terutama dan juga seluruh gereja kita berusaha meneladan semangat Santo Yosef ini di dalam pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gereja-Mu selalu membantu untuk mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Kami juga bersyukur bersama seluruh umat di lingkungan Santo Yosef paroki kami. Semoga Engkau senantiasa meneguhkan dan memberikan bimbingan-Mu melalui teladan iman yang dilalui oleh Santo Yusuf sendiri. Semoga mereka semakin bertumbuh berkembang di dalam hidup dan pengharapan mereka akan Engkau sendiri. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita di dalam hidup mengalami bahwa tidak semua hal yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Betul tidak? Kadang-kadang ada hambatan, kadang-kadang bahkan berubah arah dari apa yang kita sudah rencanakan, kita susun matang-matang, kita upayakan betul-betul, tetapi kadang-kadang pada satu titik tertentu kita mengalami perubahan. Dan di dalam situasi ini seringkali juga menggoda kita untuk juga goyah di dalam pengharapan, bahkan seringkali juga kita lantas menyerah, ambil sikap yang berbeda juga. Kemudian tidak jarang juga akhirnya kita menjadi marah, menjadi kecewa, bahkan seringkali juga mengambil keputusan yang berbeda dengan tergesa-gesa. Inilah yang seringkali kita alami, bahwa tidak semua rencana kita, tidak semua yang sudah kita persiapkan matang-matang di dalam hidup, ternyata tidak semuanya bisa berjalan seperti rencana kita. Nah, dalam hal ini, hari ini kita diajak untuk belajar dari sosok Santo Yosef, seorang yang besar, seorang yang istimewa, bagaimana kita juga harus menghadapi itu. Kita tahu bahwa Yosef sedang bertunangan dengan Maria. Pasti mereka sudah menyusun berbagai macam rencana. Pasti mereka sudah menyusun berbagai macam rancangan ketika nanti mereka sudah hidup bersama sebagai keluarga, sebagai suami dan istri. Tetapi ketika ada dalam situasi persiapan itu, ternyata rencananya berubah drastis. Dikabarkan bahwa Maria mengandung bukan dari Yusuf sendiri, tetapi dikatakan bahwa mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maka kita membayangkan bagaimana Santo Yosef sendiri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang manusia, dia harus berhadapan dengan situasi yang sungguh-sungguh di luar dugaan, sungguh-sungguh di luar rencana yang telah ia susun. Pasti situasinya sangat tidak mudah. Ia mengetahui bahwa Maria yang adalah tunangannya sedang mengandung. Maka pasti ada kekecewaan, ada rasa marah barangkali. Bahkan juga pasti dia juga menduga-duga yang tidak-tidak terhadap diri Maria. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa dalam situasi itu, dalam situasi penuh kebingungan, kebimbangan itu, Yosef dia mengambil jalan yang bijaksana. Dikatakan dengan sangat jelas bahwa Yusuf
tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Meskipun ada rencana ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi inilah pilihan yang saya kira ini dipilih oleh Yusuf, bahwa yang menjadi pertimbangan utamanya adalah dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Dalam situasi kalut, dalam situasi bimbang, dan juga pastinya juga ada amarah di sana. Dan yang menarik lagi adalah bahwa di tengah pergumulannya ini Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Bukan melalui orang lain yang berusaha meyakinkan, tetapi melalui mimpi. Sesuatu yang barangkali secara manusiawi juga tidak masuk akal. Maka dari itu dalam mimpi tadi malaikat berkata kepada Yusuf agar ia tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Dan menarik lagi adalah bagaimana Yosef menanggapi. Dikatakan oleh penginjil Matius bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Inilah tanggapan Yosef. Dalam situasi bimbang, dalam situasi cemas, marah juga, Yosef tetap taat. Meskipun sekali lagi hanya diingatkan dalam mimpi. Yosef tidak banyak bicara. Yosef tidak banyak mempertimbangkan atau tawar-menawar kepada Tuhan. Tetapi tindakannya justru menunjukkan kepada kita sebuah sikap iman yang besar. Yosef percaya pada rencana Tuhan, bahkan ketika rencana itu melampaui rencananya sendiri. Bahkan ketika rencana Allah harus mengesampingkan rencana sendiri yang sudah direncanakan bersama dengan Maria. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari Santo Yosef sendiri bahwa iman seringkali bukan soal kata-kata yang besar, bukan berbicara yang banyak, tetapi iman itu adalah soal kesediaan untuk percaya dan taat, bahkan ketika kita belum sepenuhnya memahami dan mengerti. Oleh karena itu saudara-saudari, dalam hidup kita barangkali juga ada mimpi yang berubah. Ada rencana-rencana hidup kita yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Namun justru disitulah kita ditantang di dalam iman kita. Barangkali justru disitulah Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar dari harapan dan rancangan kita sendiri. Maka dari itu Santo Yosef hari ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sederhana, bahwa orang benar bukanlah orang yang hidupnya selalu mudah, tetapi orang yang tetap percaya dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam diam. Yosef tidak banyak bicara, tetapi ia banyak berbuat. Ia banyak bertindak untuk melakukan yang terbaik sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Maka mari kita mohon supaya hidup kita pun juga boleh meneladan semangat Santo Yosef ini, supaya kita juga selalu ingat akan kehendak Allah, terbuka pada penyelenggaraan ilahinya, dan pada akhirnya semakin menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa mendampingi dan menyertai kita semua. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para iman, dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf pelindung gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa kami, ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah bangsa kami, agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan-karyawati, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati, berkat doa Santo Yusuf pelindungnya, agar mereka Kau lindungi dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami kaum beriman yang berada dalam sakratul maut, ya Bapa, utuslah Bapak Yusuf mendampingi saudara-saudari kami yang berada dalam sakratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus pada saat akhir hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi seluruh umat lingkungan Santo Yosef paroki kami. Semoga melalui teladan iman yang ditunjukkan oleh Santo Yosef, mereka semakin bertumbuh kuat dalam iman dan kasih serta pengharapan, senantiasa tekun dan setia serta rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga doakan saudara-saudari kami umat di lingkungan Santo Yosef yang sedang sakit, khususnya Bapak Anastasia Dodi Chandra Kurniawan, Bapak Freddy Tumpak Hatorangan Lumban Tobing, Ibu Syamiliani Makmur, Ibu Teresia Eka Priyati, dan Ibu Zeng Doart Marina Gukits. Semoga mereka senantiasa tekun dan setia, dan Kau teguhkan di dalam pengharapan mereka agar memperoleh kesehatan mereka kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Santo Yosef telah Kau pilih untuk martabat luhur. Berilah kiranya berkat doa pengantaraannya apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri, demi Kristus pengantara kami. Amin. Kurban yang utama.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesetiaan, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yusuf melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altarmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yusuf ini pantaslah kami mengagungkan, memuliakan dan memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab dialah pria benar yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Engkau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai bapak dan pengasuh ia melindungi putra tunggalmu, yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke
Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan santapan suci di altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu, sampai kami Kau persatukan dalam keluarga kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang hari-hari ini dalam perjalanan, baik untuk mudik maupun perjalanan lainnya, supaya juga diberikan keselamatan bagi mereka. Kita doakan bersama 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekali lagi profisiat untuk lingkungan Santo Yosef atas pesta nama pelindung lingkungan. Semoga juga seperti yang didoakan tadi, semakin setia, semangat meneladani teladan Santo Yosef untuk Anda semua, juga untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada petang malam hari ini, khususnya bagi para petugas liturgi, para misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, juga kor dari lingkungan Santa Maria. Pas banget yang dirayakan Santo Yosef, yang kor Santa Maria. Terima kasih atas tugas kornya, juga tata laksana dari Sri Kandi Unum atau apa tadi, pokoknya itulah, dan juga tim multimedia yang ikut serta membantu kita, juga organisnya. Terima kasih. Maka mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, keluarga dan komunitas kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.